Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Khairuddin, mahasiswa UHAMKA dari program studi pendidikan agama Islam. Di video ini saya akan menampilkan sebuah ceramah dari Ustadz Syafiq Reza Basalamah. Sebelum itu jangan lupa subscribe channel saya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan. Orang yang tidak mau menuntut ilmu, nggak mau menuntut ilmu apa? Ilmu agama kita bicara. Islam tidak anti terhadap ilmu umum, enggak. Islam menganjurkan. Tapi ilmu yang lebih utama untuk dituntut oleh seorang hamba itu ilmu tentang Tuhannya. Dia harus kenal, kenapa sih aku ada di sini? Untuk apa aku ada di sini? Belajar tentang rukun Islam, rukun iman. Keutamaan orang yang berilmu tidak bisa dipungkiri. Ilmu agama kita bicara. Ilmu umum aja orang dihormatin, punya ilmu umum orang dihormati. Tapi seorang profesor di kimia belum tentu sholatnya benar. Profesor di bidang kimia belum tentu sholatnya benar. Belum tentu wudhunya benar. Belum tentu ibadahnya benar. Dia tuh profesor di mana? Di kimia. Ada profesor di nuklir. Kita itu dituntut talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Itu ilmu agama yang berkaitan dengan dirinya. Apa keutamaan orang yang berilmu? Kita lihat, kalau kita katakan orang bodoh itu bangkai hidup, na'am. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, beliau mengatakan isbir ala murril jafa min muallimin fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi wa man lam yadhuq murrat ta'allumi sa'atan. Barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu, tajarra'a dhullal jahli tula hayati, sepanjang hidup dia akan jadi orang bodoh. Kita bicara agama jemaah, akan jadi orang bodoh dia. Nggak ngerti urusan agama, nggak ngerti sholat yang benar, zikir yang benar, nggak ngerti. Wa man fatahu ta'lim waqta syababihi, barang siapa yang kehilangan waktu belajar ketika masa mudanya, fakabbir alaihi arba'an li wafatihi, maka kau silahkan takbir 4 kali karena dia sudah mati. Kata Imam Syafi'i, takbir sudah kau orang ini. Ketika masa muda dia sama sekali nggak mau belajar ilmu agama. Keutamaan orang yang berilmu, subhanallah, sampai ikan di lautan beristighfar. Ikan, jemaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, ilmu agama. Antum pernah dengar hadis utlubul ilma walau bisin? Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Kita sering kadang-kala ada ustadz yang menyampaikan, sekedar mengingatkan, hadis ini la aslalahu, nggak ada asalnya, nggak ada. Itu bukan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, palsu. Mau dicari di buku mana nggak akan ketemu, kecuali di buku kumpulan hadis-hadis palsu. Kita akan dapatkan itu. La asal, nggak ada asalnya. Ini bukan berarti kita meremehkan ilmu umum. Tidak, sekali lagi tidak. Tapi ilmu yang lebih utama adalah ilmu yang mengantarkan kita ke surga. Maka Nabi SAW mengatakan, orang yang menuntut ilmu agama itu akan dimudahkan jalan menuju surga. Kenapa? Dengan dia belajar agama, dia tahu, loh ternyata haram ini ya. Oh ternyata ini nggak boleh. Oh ternyata ini diperintahkan. Oh ternyata ini sunnah. Oh ternyata. Kapan dia tahu? Dari agama. Siapa yang tahu bahwa 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isi? Dari kitab apa kita dapat? Dari kitab IPS? Dari kitab biologi? Nggak dapat. Dari hadis kita dapat. Dari mana kita tahu bahwa Nabi SAW melarang sholat setelah subuh dan sholat setelah asar? Dari hadis Rasul SAW.
Tapi kita kadang-kala meremehkan hal itu. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm. Malaikat-malaikat itu meletakkan sayapnya untuk para penuntut ilmu. Kita ini datang di tempat ini, malaikat-malaikat datang meletakkan sayapnya. Ridwan bima yasna, karena mereka ridho, puas dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menuntut ilmu. Wa innal alima, ini kata Rasul SAW, sesungguhnya orang yang alim, ingat ilmu agama. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil ma. Sesungguhnya orang yang punya ilmu itu akan beristighfar untuk dia. Semua yang di langit, yang di bumi, sampai ikan-ikan di dalam air beristighfar buat orang yang berilmu. Orang berilmu ini yang menyelamatkan umat manusia dari kehancuran.